kegiatan aksi nyata modul 14 budaya positif diseminasi yang diselenggarakan oleh guru CGP. Pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Ilahi Robbi yang senantiasa melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari kita dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, tak bosan-bosannya sholawat serta salam marilah sama-sama kita aturkan untuk junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada siang menjelang sore ini kita melaksanakan aksi nyata yang merupakan tugas dari CGP setelah menyelesaikan satu buah modul ya. Jadi untuk kedepannya mungkin akan sering kita melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Tidak hanya nanti yang diselenggarakan atau berkaitan dengan tugas CGP saja, tapi kegiatan-kegiatan lain yang sekiranya bermanfaat untuk kita semua, yang nantinya mungkin narasumbernya bisa kita pakai narasumber yang ada di kita. Contohnya ibu-ibu yang sudah mengikuti diklat CGP, atau ibu dan bapak guru yang lain yang mampu bisa di bidangnya, itu tidak tertutup kemungkinan bisa dijadikan narasumber. Daripada kita cari narasumber jauh-jauh yang ilmu atau pengalamannya sama dengan yang punya kita, lebih baik kita manfaatkan yang ada di kita. Contohnya nanti dalam kegiatan-kegiatan untuk PBN. Karena tahun ini kita 2 kelas yang mengikuti kurikulum Merdeka. Untuk tahun depan tentu udah tambah lagi 2. Nah, ilmu yang diperoleh atau yang ditekuni oleh CGP itu sangat bermanfaat sekali bagi kita nanti dalam penerapan kurikulum Indonesia Merdeka. Jadi untuk kedepannya mungkin kita setiap minggu akan melaksanakan kegiatan seperti ini. Nanti bisa pemanfaatan platform Merdeka Mengajar, mungkin guru-guru kita kan ada yang sudah bisa, ada yang sudah paham. Nanti ilmu dan pengalaman yang dimilikinya bisa ditularkan ke kawan-kawan yang lain. Istilahnya apa tuh Bu? Teman sejawat. Ya, belajar dengan teman sejawat atau IHT, in-house training, workshop atau lokakarya. Jadi kalau kita mampu, tidak ada salahnya daripada kita mendatangkan narasumber dari luar. Mungkin kalau kita sama kita kan mau bertanya ataupun sejenisnya, kita kan berani. Tapi kalau ya berani dan juga tidak merasa sungkan, tidak merasa malu kalau dengan teman kita sendiri. Yang harapan saya di sini sebagai pemimpin di UPT SDN 16 Kota Baru ini, hendaknya apa yang didapatkan atau yang diperoleh diklat CGP bisa nanti ilmunya diserap oleh Bapak dan Ibu guru yang lain. Karena untuk kedepannya sekolah kita bakal jadi sorotan. Kemungkinan juga bakal menjadi kiblat
Apalagi di Kecamatan Kota Baru kan CGP-nya baru ada di SD kita ini. Kita patut bersyukur karena kita tidak perlu jauh-jauh untuk memperoleh ilmu terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul di siang hari ini. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Di sini kami berdua sebagai calon guru penggerak ada tugas aksi nyata dari apa yang kita pelajari selama kurang lebih 2 bulan ini. Jadi kami telah menyelesaikan satu modul. Nah, satu modul itu ada 4 sebenarnya, 1.1 sampai 1.4 ya Bu. Nah, untuk aksi nyata kali ini yaitu 1.4 tentang budaya positif. Jadi di sini sebagai tugas aksi nyata kami selaku calon guru penggerak angkatan 6. Baik, selanjutnya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang para guru hebat SD Negeri 16 Kota Baru. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita yang tercinta ini. Karena mau bagaimanapun kita berdua antara saya sama Bu Nelly tidak akan mungkin bisa karena sekolah kita ini milik kita bersama. Jadi seperti itu. Sebelumnya di sini ada konsep utama modul dari budaya positif ini ada beberapa. Yang pertama ada budaya positif, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, sebelumnya kami berdua mohon maaf kepada Bapak Ibu semua. Di sini kami tidak bermaksud untuk menggurui. Kami di sini bukan narasumber atau memberikan ilmu baru. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah belajar sebelumnya, sudah mendapatkan dari berbagai informasi apa yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi di sini kita belajar bersama, sama-sama kita belajar, sama-sama kita berbagi. Jadi di sini saya bukan mau menggurui Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu lebih hebat dari kami berdua. Kita sama-sama maju untuk kepentingan sekolah kita. Baik, selanjutnya. Nah, budaya positif apa sih budaya positif itu gitu kan, seperti itu. Kita berpikir yang positif itu tentunya yang baik-baik ya Bapak Ibu, yang baik-baik namanya positif. Yang kita ketahui yang baik budaya itu biasanya kebiasaan. Jadi latar belakangnya adalah suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, tentunya murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban, tapi suatu kebutuhan. Jadi suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya saja, tapi juga dari lingkungan yang ada. Jadi di sini seperti kita ketahui bahwa untuk kurikulum merdeka ya, karena sekolah kita sudah melaksanakannya, itu kelas 1 dan kelas 4, di situ dimana dituntut bahwa karakter muridlah yang utama sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, nah, disiplin positif. Dalam pemikiran kita selama ini disiplin, apa itu ya disiplin kira-kira? Selama kita berpikir disiplin, kita mengatakan anak harus disiplin. Apa itu disiplin? Bapak Ibu, biasanya kita mengatakan disiplin itu apa? Jadi disiplin itu biasanya kita katakan dengan aturan, peraturan yang harus dilaksanakan oleh siswa kita. Seperti itu kan, aturan kita yang membuat. Siswa hanya mengatakan sekarang tidak boleh datang terlambat. Seperti itu aturan di sekolah kita. Tidak boleh memakai pakaian yang tidak lengkap, itu adalah aturan. Nah, disiplin di sini maksudnya sesuai dengan Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin itu adalah motivasi dalam diri siswa, dalam diri murid yang timbul secara internal tanpa adanya kekerasan, ancaman atau di situ ya. Jadi siswa merasa apa yang dia lakukan itu bukan karena takut, bukan karena ancaman. Dari Bapak Ibu guru mungkin yang sering saya pribadi ya lakukan seperti itu. Jadi di sini disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin
yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Seperti yang mungkin selama ini berjalan seperti itu. Yang kita maksudkan disiplin aturan. Sekolah kita punya aturan, siswa harus mengikuti aturan yang ada. Jadi di sini yang dimaksud disiplin positif itu adalah motivasi dalam diri siswa tersebut gitu. Mereka melakukan sesuatu itu bukan karena siapa-siapa, tapi karena dirinya sendiri. Next. Nah, disiplin positif ini tentu nanti akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk kurikulum merdeka ada itu namanya profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini yang harus kita tuju. Tujuan pembelajaran kita itu mengacu kepada profil pelajar Pancasila ini yang Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui walaupun belum kurikulum merdeka, tapi sudah tahu bahwa ini ada beberapa poinnya: beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi seperti itu. Next. Nah, ini kita khususnya siswa murid ya, karena kita cakupannya sekolah. Nah, untuk melakukan sesuatu, siswa kita itu atau murid kita pribadi saja, itu pasti karena kita itu mempunyai kebutuhan dasar sebagai manusia. Ya, sebagai manusia. Kita bawakan kepada murid. Nah, di sini yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kita contohkan saja siswa kita kalau lagi belajar, aduh Bu, lapar, misalnya seperti itu, haus. Itu kan kebutuhan dasar dia. Tapi terkadang kita kesal. Kita lagi ngajar serius, siswanya, Bu, lapar, kapan istirahat? Itu sebenarnya sah-sah saja, itu normalnya manusia, dia lapar, dia haus gitu, seperti itu. Itu kebutuhan dasar manusia, itu salah satu contohnya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Seperti itu. Mungkin kadang siswa kadang caper ya Bapak Ibu ya, cari perhatian sama kita gitu. Kadang kita marah gitu, kita lagi serius, dia kok main-main, padahal mungkin ada sesuatu yang dia butuhkan. Salah satu pemenuhan kebutuhannya yaitu butuh kasih sayang dari kita, butuh perhatian dari kita. Selanjutnya adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas pengakuan. Contohnya, kamu kok perkalian 1 sampai 10 aja tidak bisa gitu kan? Yang ini cuma perkalian 2 saja seperti itu. Yang ini sampai perkalian 10 sudah bisa gitu. Kadang kita bandingkan gitu. Ini aja bisa, masa kamu tidak bisa, seperti itu. Padahal di situ mereka butuh pengakuan bahwa kemampuan saya di sini gitu. Kemampuan saya sampai di sini gitu. Tapi kadang ego kita ya sebagai guru, karena kita menganggap siswa harus bisa sesuai dengan keinginan kita, seperti itu. Selanjutnya kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Contoh kecil aja, kita misalnya lagi latihan nih dalam bentuk tabel. Bu, nggak pakai tabel boleh nggak? Mana boleh? Kan di situ harus pakai tabel. Itu contoh ya, itu saya pribadi ya Bapak Ibu. Mana Bapak Ibu tidak? Sebenarnya boleh saja, silahkan gitu. Kebebasan, yang penting tujuannya sama gitu. Mereka, Bu, boleh diwarnai, boleh tidak diwarnai, ya bebas, silahkan. Itu kebebasan. Dia butuh kebebasan itu. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi belajar mereka ingin senang, makanya mereka ketika belajar tertawa misalnya, ya kan? Ada yang bicara, karena mereka mungkin merasa bosan, mereka butuh kesenangan. Mungkin bagaimana kita menciptakan pembelajaran itu biar siswa itu merasa senang. Terkadang kita merasa kita yang benar nih, kita yang betul. Udah kita serius, kita tawa pula kamu, misalnya seperti itu contohnya ya. Selanjutnya next. Nah, untuk kebutuhan itu tentu mereka memiliki motivasi ya. Motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi di sini ya Bapak Ibu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak ya, untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Contohnya tuh, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya contohnya aja mengerjakan PR nih. Dia mengerjakan PR karena takut hukuman. Mungkin Bapak Ibunya begini. Saya buat contoh saya saja ya Bapak Ibu. Misalnya buat PR keluarga ditenda buku 10. Nah, seperti itu kan. Oh, berlomba-lomba lah mereka berbuat karena takut didenda. Kalau tidak mengerjakan PR besok hormat bendera, misalnya seperti itu. Jadi mereka mengerjakan hal itu
Biasanya dulu, ayo siapa yang bisa, ibu punya permen nih, misalnya kelas 1 nih. Akhirnya mereka termotivasi. Tahu saya juga selama ini ketika saya menjadi guru, bahwa memberikan penghargaan itu ya sudah hal yang suatu yang baik gitu. Ternyata hal itu tidak gitu. Mereka melakukan sesuatu karena imbalan, karena penghargaan, bukan karena motivasi dalam dirinya gitu. Selanjutnya, ini yang harus kita tanamkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendirinya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu harapan kita semua, anak-anak kita, murid-murid kita ya, melakukan sesuatu itu karena untuk menghargai dirinya, untuk keinginan dalam dirinya, seperti itu. Next. Mohon maaf Bapak Ibu, saya cepetan ya. Mau banyak saya lebih belajar. Baik ya. Di sini konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa gagal ya di sini? Nah, mungkin di sini ya ini pengalaman saja ya. Hukuman. Kita melakukan hukuman menurut kita, wah ini udah bagus nih, memberikan efek jerah nih kepada siswa gini kan dengan hukuman. Kalau tidak dihukum tidak berubah gitu, seperti itu ya kita biasanya selama ini. Ternyata hukuman itu menyakitkan dan itu tuh akan tersimpan sampai dia nanti dewasa, sampai dia akan ingat itu seperti itu, trauma seperti itu. Apalagi misalnya hukuman itu dalam bentuk kekerasan. Betul tidak Bapak Ibu? Mungkin selama ini kita tidak sadar ya. Tidak nyaman, tentunya siswa akan tidak nyaman dengan hukuman tersebut. Mungkin nanti merasa dipermalukan ketika teman-temannya di kelas dia hormat bendera, kita kasih hukuman, menurut kita wah sudah luar biasa tuh kita memberikan itu, kapok kamu, misalnya seperti itu ya kan. Padahal itu siswa sudah misalnya merusak dirinya. Terus murid merasa takut, jelas takut ketemu kita, wah Bapak Ibu atau besok hukum apa lagi ya, misalnya seperti itu. Murid menyembunyikan kesalahan, jelas ketika kita sidang atau ketika dia melakukan kesalahan lalu kita panggil, dia akan berusaha berbohong karena takut dihukum. Kalau misalnya saya jujur, nanti Bapak Ibu memberikan hukuman apa nih sama saya, seperti itu. Akhirnya siswa tidak jujur, menyembunyikan. Terus murid menjadi rendah diri, jelas. Akhirnya ketika sudah kita sidang, kita berdiri rame-rame, kita kasih dia begini begitu, ketika itu tentu rasa rendah diri, dia malu dengan teman-temannya karena dia sudah melakukan kesalahan, sudah dipertontonkan seperti itu ya salah satu. Terus penghargaan. Nah, yang kita tahu penghargaan itu efektif ya Bapak Ibu selama ini. Mungkin kita aja sama anak-anak kita di rumah memberikan penghargaan ya. Kamu kalau mau ini nanti ibu belikan handphone, misalnya seperti itu ya kan. Nah, tentu mereka melakukan sesuatu itu karena penghargaan. Tidak efektif ternyata Bapak Ibu penghargaan itu. Seperti yang kita tahu, ternyata tidak boleh memang memberikan sistem rankingan kepada siswa. Karena siswa itu nanti akhirnya merasa dirinya, wah kok saya begini, itu begitu. Jadi merasa dirinya itu tidak mampu, gitu seperti itu. Nah, terus penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, merusak hubungan jelas seperti itu. Jadi penghargaan ini tidak betul, penghargaan mematikan kreativitas atau batas. Karena di sini siswa yang pintar gini, saya nggak belajar aja juara 1 tetap ya kan. Akhirnya mereka tidak mau berusaha gitu. Karena ya udah perasaan saya juara 1-nya, jadi udah merasa dirinya itu hebat gitu, seperti itu. Selanjutnya, nah konsekuensi. Nah konsekuensi ini termasuk identitas sukses ya Bapak Ibu, karena konsekuensi ini biasanya seperti ini contohnya ya. Dia menyumpahkan air misalnya di meja saya misalnya. Terus konsekuensinya apa? Dia harus ngelap dong, dibersihkan dong ya kan? Berarti dia bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Ya itu yang konsekuensi. Misalnya pas jam olahraga dia terlambat. Nah konsekuensinya adalah dia pemanasan 2 menit misalnya, pemanasan di lapangan. Tapi sesuai dengan apa yang dia lakukan. Tapi kan kalau kayak hukuman, dia datang terlambat hormat bendera, apa hubungannya gitu? Ya kan tidak hubungannya. Tapi ketika dia menumpahkan air di meja kita atau di meja temannya, lalu dia diminta untuk membersihkan, berarti dia sudah bertanggung jawab sesuai dengan apa yang dia lakukan. Gitu. Contohnya mungkin PR nih, mungkin dia sudah mengerjakan PR nanti di jam istirahat. Atau nanti pas pulang kita minta dia pulangnya lambat agak berapa menit untuk mengerjakan PR-nya. Atau mungkin PR-nya dikerjakan lagi besoknya, tapi mungkin dikasih lagi tambahan seperti itu. Tapi itu adalah dalam bentuk tidak melenceng dari apa yang dia
lakukan gitu sesuai dengan apa yang kesalahan yang dia lakukan yang kita berikan. Jadi adanya stimulus dan respon. Tapi di sini memerlukan monitoring, iya. Nanti lap ya mejanya, tapi ibunya pergi. Apakah kira-kira di lap? Kemungkinan mungkin bagi sebagian siswa di lap, tapi mungkin tidak. Nah itu kelemahannya yang konsekuensi. Mungkin dia asal aja tuh, asal aja lah, ibunya nggak lihat. Nah itu contohnya. Jadi perlu monitoring, terus ada stimulus dan respon. Ketika kita minta dia membersihkan, respon dia membersihkan seperti itu. Nah di sini ada yang namanya restitusi. Nah restitusi ini juga baru bagi saya Bapak Ibu ya. Di CGP ini saya mengenal namanya restitusi. Apa sih restitusi itu? Jadi restitusi ini dia masalah itu terpecahkan, terus menguatkan murid dalam waktu jangka panjang. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, bukan siapa yang salah, siapa yang benar. Tidak itu yang kita cari, tapi kita fokus pada pemecahan masalahnya. Terus siswanya menghormati dirinya dan orang lain. Bagaimana maksudnya apa nih menghormati dirinya? Jadi dia itu berusaha untuk memperbaiki dirinya, gitu, ya kan? Untuk lebih baik, kesalahan saya ini begini. Jadi apa yang harus saya lakukan ke depannya? Mendorong disiplin positif tadi, teori kontrol. Nah, teori kontrol ini maksudnya adalah bahwa yang dapat mengontrol diri kita itu ya diri kita. Siswa pun ya diri siswa, tidak bisa kita sebagai guru mengontrol murid kita, hanya dirinya lah yang bisa mengontrol. Terus murid belajar memecahkan masalah, murid bersemangat untuk memperbaikinya, karena di situ kita tidak, kenapa kamu melakukan ini? Bisa seperti itu. Tidak. Jadi kita siswa itu dibuat distabilitaskan nanti mungkin materinya selanjutnya ya. Karena ini baru awalnya saja. Lanjut, Pak. Nah, di sini restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya mereka dengan karakter yang kuat. Jadi seperti itulah yang dimaksud dengan restitusi. Jadi ciri-ciri restitusi ini bukan menembus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Terus memperbaiki hubungan, merupakan tawaran bukan paksaan, menuntun, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Mereka itu melakukan kesalahan pasti ada alasannya gitu. Mungkin temannya dalam kupu, kenapa tadi kamu ninju si ini? Iya loh, ninju saya duluan. Jadi kita katakan kepada siswa, kamu berhak mempertahankan itu, nggak apa-apa. Itu kan berarti dia membela dirinya dia, gitu seperti itu. Terus fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid. Jadi restitusi ini adalah nanti ada contoh-contohnya bagaimana kita mengaplikasikan atau menerapkan restitusi ini dalam keseharian di sekolah maupun dalam pembelajaran. Next Pak Dika. Nah ini contohnya Bapak Ibu ya. Ini contoh kasusnya siswa sering tidak mengerjakan PR atau tugas. Nih contoh kasusnya kita bedakan. Nah kalau hukuman, guru menghukum siswa hormat bendera, guru marah dan siswa menjadi takut. Nah itu yang hukuman. Kalau konsekuensi misalnya guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR pada jam istirahat. Tapi kalau restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghargai dirinya dari orang lain. Jadi di sini keyakinan kelas ini nanti akan Bapak Ibu buat di kelas masing-masing sih ya. Selanjutnya, nah itu kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Nah, saya tanya kepada Bapak Ibu, kira Bapak Ibu di posisi mana ya sekarang? Posisi nomor pertama. Posisi mana Bapak Ibu kira-kira? Kalau Bumit penghukum kah atau pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer ya. Ini ada 5 posisi kontrol kita. Gitu. Kita posisi mana? Mungkin saya saja mungkin posisi 1, 2, 3, posisi 1, 2, 3 atau misalnya pemantau ini ada lah ya. Kalau manajer mungkin belum ya, saya pribadi juga belum. Banyak yang mengukur, pembuat merasa bersalah gara-gara kamu ibu begini, gara-gara kamu ini. Nah, pembuat merasa bersalah seperti itu. Kalau teman, ayo nggak apa-apa, kerjain yuk. Nah, seperti gimana teman? Kalau pemantau tentu. Nah, next Pak. Nih ya, ini
contoh kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, kalau penghukum, patuhi protokol sekolah, kamu berdiri badannya berbeda, ambil sampah. Hukum, kenapa kamu tidak lengkap? Wah, pokoknya macam-macam lah Bapak Ibu ya. Ini yang bukan menghukum. Iya, iya Bapak. Nah, kita menuju ke sana insya Allah. Nah, ini saya contohkan saya ya Bapak Ibu. Nah, pembuat merasa bersalah. Berapa kali Ibu Bapak Guru bilang, kenapa masih melakukan kesalahan? Ibu kecewa sama kamu, ya kan? Ibu udah bilang kemarin. Seperti itu ya, pembuat merasa bersalah gitu. Jadi siswanya, teman, ayolah bukti buat Ibu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, ini kelemahannya besok, ya. Akhirnya dia, mungkin teman ini akhirnya siswa tidak menghormati kita, mungkin itu jadi kekurangannya kalau teman. Terus pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan konsekuensinya. Kalau pemantau itu disesuaikan dengan aturan yang kita buat. Kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Nah, seperti tanya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu ini? Kenapa kamu melakukan hal ini? Gitu. Kita tahu, gak apa-apa. Misalnya setiap manusia pernah memiliki kesalahan. Bilang aja, ibu juga dulu waktu SD pernah kok seperti anak ibu ini tidak lengkap seperti itu. Tapi, jadi kita distabilkan dulu kesalahan dia, kita apakan, baru itu yang namanya manajer. Nah, manajer ini kira-kira efektif tidak? Mungkin menurut Bapak Ibu sulit sekali seperti itu sama siswa. Banyak kali ceritanya. Nah, itu tergantung diri kita masing-masing. Ya, bagaimana menerapkannya itu ya. Biasanya Bapak Ibu ya. Tapi ini pilihan ya Bapak Ibu, tidak paksa. Mau yang posisi mana dipersilakan. Tapi tentunya kita sebagai guru ingin apa yang kita lakukan itu untuk siswa kita baik ya untuk masa depannya. Kalau kita hukum terus mungkin nanti dia menjadi pribadi yang tidak baik seperti itu. Dan nanti memang guru SD itu yang di hati biasanya ya, yang ingat menjadi trauma bagi dirinya. Ya seperti itu. Ya Bu Neri ya, mungkin Bu Neri juga punya pribadi. Mungkin Bapak Ibu punya mungkin trauma masing-masing ketika waktu sekolah dulu. Bagaimana Bapak Ibu kita memperlakukan kita. Baik, selanjutnya. Nah, keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas ya? Kok bukan tata tertib, bukan peraturan? Kalau peraturan itu sifatnya kayaknya ya, memaksa. Makanya keyakinan gitu. Contoh Bapak Ibu pernah suruh pakai helm, ya kan? Kita pakai helm karena takut polisi, takut dirazia gitu kan? Nanti dirazia pakai helm lah. Padahal pakai helm itu kebutuhan kita, keselamatan seperti itu. Jadi timbul dalam dirinya, untuk apa ini saya melakukan hal ini. Contoh lagi pakai masker waktu musim corona ya kan, pakai masker karena takut dirazia. Padahal ya seperti itu. Padahal pakai masker adalah kebutuhan kita. Next, selanjutnya. Nah, jadi tugas Bapak Ibu, mohon maaf masing-masing sekolah, karena apa kita berdua harus diterapkan di sekolah kita. Umumnya dia di sekolah kita dulu. Jadi buatlah Bapak Ibu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dibuat bersama Bapak Ibu ya, dibuat bersama sama siswa. Jadi siswa diberikan kebebasan apa? Nanti ada caranya. Jadi seperti itu. Mungkin nanti ketika ada tinjauan dari kesini dari dinas pendidikan atau apa, ada Bapak Ibu CBP-nya begini. Ya silakan cek Pak ini gitu. Walaupun ya sedikit gitu kerjasamanya ada di kelas masing-masing gitu. Nanti karena udah menjadi tanggung jawab sebenarnya saya sama Bu Nili juga apa sih gitu. Kami juga tidak bisa sebenarnya ya Ibu ya. Kami ini belajar juga tapi rasanya kok berat sekali ternyata yang harus kita lakukan gitu. Jadi kita sama-sama belajar. Saya juga butuh dorongan, motivasi dari Bapak Ibu, guru semuanya di sini yang hebat-hebat menurut saya. Jadi tolong kami kerjasamanya kita sama-sama gitu. Kita sama-sama, kami di sini bukan sok bisa, sok pinter harus ngajarin, bukan. Kita sama-sama karena memang harus ada perubahannya gitu. Jadi dikiranya kita pasif. Jadi insya Allah kita akan melakukan yang kami bisa dengan bantuan Bapak Ibu semua ya. Kita nanti juga bersemangat. Selanjutnya,
Nah, ini contoh kerajinan kelas yang ini Bu Nelly telah membuat. Boleh nanti dibuat, disimpan di kelasnya masing-masing. Kreasi Bapak Ibu terserah mau bentuknya mau seperti apa, mau cantik, bagus itu masing-masing. Nanti siswa menempelkannya di sini gitu ya. Di sini keyakinan-keyakinan tadi contoh nih, berdoa sebelum sudah belajar seperti biasa. Sebenarnya sama, kita istilahnya kesepakatan ya. Sebenarnya di awal ini dilakukan, di awal tahun ajaran baru seperti itu. Kita apa sih? Jadi ketika siswa melakukan kesalahan kita tanya keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar seperti itu. Tapi perbedaannya adalah tidak kata paksaan, jangan, tidak boleh, kan tidak ada di sini ya. Jangan, tidak boleh, itu tidak boleh kata-katanya seperti itu, memaksa kesannya. Tapi kata-kata itu yang memotivasi, saling menghargai ya. Misalnya seperti itu tuh apa nih? Piket kelas sesuai jadwal. Jadi banyak kosakatanya banyak ya. Silakan Bapak Ibu kreasi masing-masing. Iya. Iya, dilarang membuang sampah di sini misalnya kan. Dilarang jalan di sini. Sebenarnya seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi kata-kata itu dihilangkan. Bisa ya Bapak Ibu yang membuatnya. Mudah ya, nanti sama-sama mungkin didokumentasikan oleh kelas masing-masing sebagai bukti aksi nyata kami. Ya, selanjutnya next. Nah, ini dia. Tuh, sedikit saja kalau boleh Pak. Oh, Bu, banyak siswanya banyak, masing-masing siswa ada 5, boleh? Enggak apa-apa, nanti sama Bapak Ibu gurunya ditarik kesimpulan. Kan ada yang sama. Tarik kesimpulannya dari beberapa keyakinan kelas itu nanti dibuatlah di karton mungkin jadi 10 poin dari sebanyak ini, jadi 10 poin kita ambil intisarinya yang sesuai dengan apa yang mereka sampaikan. Jadi keyakinan kelas ini apa berlaku buat muridnya saja? Tidak, buat kita. Tidak datang terlambat. Memang muridnya aja yang boleh datang terlambat, ya gurunya juga. Jadi keyakinan kelas itu untuk guru dan muridnya seperti itu, bukan untuk muridnya saja. Next. Untuk materi ini kita persilakan kepada Ibu Nelly gantian. Ya Bu, silakan Bu. Oh, ini mau ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf sama Ibu Bapak karena senior saya, jadi ini karena kewajiban kami sebagai CGT untuk menyampaikan. Jadi karena kami berdua, tadi sudah sampaikan sama Bu Wati, karena berdua itu tidak mungkin 2 kali ya Bu ya. Jadi bosan, tidak menarik lagi bagi Bapak Ibu. Nah, jadi materi ini kami bagi 2 saja dengan Bu Rosmawati. Jadi saya kebagian tentang segitiga restitusi. Yang mana segitiga restitusi ini adalah proses mengembalikan kepercayaan diri anak kepada dirinya sendiri, sehingga dia kembali menjadi manusia sesuai dengan kodratnya. Segitiga restitusi ini ada 3 yang dimaksud dengan segitiga restitusi itu tadi sudah. Yang segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas ada di bawah ini. Kemudian menvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Yang menstabilkan identitas ini yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Misalnya anak melakukan kesalahan, contohnya anak datang terlambat. Nah, jadi kita stabilkan dulu identitasnya, kita stabilkan dirinya, bagaimana anak itu tidak merasa cemas, tidak merasa takut. Nah, misalnya kita memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa nak. Tidak apa-apa kamu terlambat nak. Biasa aja. Tidak semua manusia itu
sempurna. Setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Nah, itu contoh menstabilkan identitas. Nah, di yang lain seperti ini, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita tidak apa-apa nak, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, tidak apa-apa kamu terlambat misalnya. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu mencari solusi dari permasalahan. Jadi kita tidak mencari kesalahan, tidak mungkin apa penyebabnya, kenapa seperti itu. Jadi kita mencari solusi kenapa dia terlambat. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Contohnya dalam bermain sepak bola, kemudian terjadi rebutan bola. Nah, yang satu misalnya si Adi, dia mempertahankan bolanya. Kemudian misalnya si Budi menarik bola yang dipunya si Adi. Nah, kemudian Adi tidak mau memberikan, maka terjadilah pertengkaran. Nah, jadi itu kita tanyakan seperti ini, kamu berhak mempertahankan yang ada pada dirimu. Nah, kita stabilkan identitasnya seperti itu. Tidak apa-apa kamu berbuat seperti itu, kamu berhak mempertahankan dirimu. Nah, itu posisi menstabilkan identitas. Kemudian, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita sampaikan dalam menstabilkan identitas. Berarti itu yang di bagian bawah segitiga restitusi tadi. Next. Pak Ahmad. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, pada validasi tindakan yang salah ini kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada anak, misalnya, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi dari ini ya. Nah, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal ini. Nah, jadi seperti anak tadi yang merebut bola tadi. Nah, kita tanyakan, kenapa kamu tidak mau memberikan bola tadi kepada temanmu? Apa alasanmu? Nah, itu kita tanyakan alasannya. Nah, kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Kamu telah melindungi apa yang ada pada dirimu. Jadi kita sampaikan seperti itu. Nah, kemudian kamu boleh mempertahankan sifat itu, tapi kamu harus menambahkan sifat yang baru. Nah, apa yang seharusnya yang kamu lakukan, yang lebih baik dari yang telah kamu lakukan tadi. Apa yang paling efektif dari yang bisa kamu lakukan. Kemudian yang ketiganya, menanyakan keyakinan kelas. Nah, sebagaimana yang telah disampaikan Ibu Wati tadi, sebelumnya kita kan sudah menentukan apa keyakinan kelas kita. Di awal kita sudah menentukan, sudah menyepakati apa keyakinan kelas. Nah, kita tanyakan, dari keyakinan dari kesalahan yang kamu lakukan tadi, keyakinan apa yang telah apa yang kita percaya sebagai kelas, atau kita tanyakan apa keyakinan kelas kita. Nah, misalnya yang datang terlambat tadi, kita tanyakan apa keyakinan kelas kita. Misalnya datang tepat waktu. Nah, tadi si Febri datangnya jam berapa? Jam 8, Bu. Nah, harusnya dia datangnya jam 7 misalnya. Nah, kita tanyakan keyakinan apa peraturan-peraturan yang telah kita buat bersama dengan anak. Jadi kesepakatan atau keyakinan ini kita membuatnya bersama dengan anak. Jadi anaklah yang akan menentukan bagaimana solusinya. Misalnya apa konsekuensinya.
Contohnya yang terlambat tadi, seharusnya apa yang kamu lakukan yang lebih baik lagi dari ini, yang lebih efektif lagi dari ini. Nah, misalnya dia menjawab, saya harus bangun lebih awal lagi supaya tidak datang terlambat. Nah, kemarin juga saya sudah mempraktekkan segitiga restitusi ini, Bu. Kemarin tuh kejadiannya di kelas saya, kebetulan saya membuat tugas dalam menyelesaikan segitiga restitusi. Ternyata pada hari itu saat saya masuk ke kelas, itu ada anak, Ibu tadi ada masalah. Oh iya, apa masalahnya? Nah, laporkan, iya Bu, itu kabel kipas angin putus. Nah, siapa yang memutuskan? Semuanya diam, Bu, nggak ada yang mau ngaku. Terus saya tanya, ayo jujur saja, siapa tadi yang memutuskan kabel kipas? Terus dengan jujur anak itu menjawab, saya Bu Santia. Yang menjawab Santia. Terus saya panggil anaknya, Santia maju ke depan. Terus dia maju. Kemudian saya tanya, apa benar Santia tadi yang melakukannya? Benar Bu, katanya. Terus kenapa Santia melakukannya? Apakah Santia sengaja melakukannya? Tidak Bu, saya melakukannya tidak sengaja karena tadi temannya di kelas bergelut, katanya. Bergelut, jadi saya mau nutup pintu. Ternyata kabelnya putus. Nah, ada kabelnya jatuh karena pintu ditutup, putus. Nah, kemudian saya tanya, Santia, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa kamu berbuat kesalahan. Semua kita pernah melakukan kesalahan. Nah, iya Bu. Jadi dengan sendirinya, dengan jujurnya anak itu mengeluarkan pendapatnya. Ya Bu, tadi saya salah. Tadi saya melakukannya, tapi saya tidak sengaja. Nah, saya tanya lagi, seharusnya saat istirahat itu kan tidak harus main di kelas. Iya Bu, tadi saya salah, tapi saya tidak. Saya akan memperbaiki kesalahannya. Itu jawabannya. Nah, bagaimana caranya kamu memperbaiki masalahmu? Jadi saya berjanji saya akan memperbaiki kabel yang telah rusak. Bagaimana caranya kamu memperbaikinya? Kata saya kan. Nah, iya Bu, nanti akan saya cari korek api, katanya. Korek api akan saya sambungkan lagi kabelnya, kemudian saya ikat dengan asoy, katanya Bu. Nah, jadi saya luruskan. Nah, boleh, itu bagus Santia. Tapi bukan dengan asoy, kata saya, dengan solasi ban. Nah, terus untuk selanjutnya bagaimana? Saya tidak akan mengulanginya lagi Bu. Nah, jadi dengan spontan dia Bu melakukannya sendiri, dia perbaiki sendiri. Nah, berarti anak ini melakukannya betul-betul dari dalam dirinya. Nah, itulah yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Terima kasih. Sama-sama. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang belum yang ketahui, yang belum, yang mau ditanyakan atau yang apa namanya tuh? Kalau kami berdua bisa, kalau enggak silakan kepada Bapak Ibu. Oh yang tidur. Yang bawa sedang ngantuk, nggak nanti dalam bagian dengan plastik ada yang mau ditanya. Nah itu contoh yang dibuat Bu Nelly itu, kalau boleh gitu, karena dari belakang nggak kebantu
yang dibuat sama Bu Iya. Nelly. Kalau yang dari Bu Ati tadi sudah disimpulkan ya Bu. Nah kalau ini anak, masing-masing anak ini memberikan masukan dari anak-anak. Nah, ini contohnya menghormati guru. Kemudian mengikuti kegiatan sekolah dengan baik. Kalau datang tepat waktu. Kemudian ada lagi Kalau saat belajar kalau libur gitu kan, ada ibarat lebih ekstrim. kalau peraturan itu kan mengatur orang bisa kalau di sekolah bisa kalau di kelas kan guru saja yang buat. Jadi kita memaksakan kehendak kita sama anak. Sedangkan kita tugas kita itu menuntun, ya menuntun bukan memaksakan kehendak kita kepada anak-anak didik. Jadi bukannya kita mengikuti kehendak anak, bukan ya Bu, kita tuntun dia ke arah yang lebih baik sehingga dia menjadi manusia yang menjadi dirinya dan menjadi manusia yang lebih percaya. Jadi prinsipnya mereka ini enggak misalnya disiplin apa-apa bla bla bla. Ini Pribadi kalau Dekat sini. Nah, benar. Sini. buat besok ya dengan kelas ya, Bapak Bu. Ibu mohon sebentar ya. Guru ndak boleh. Ya dengar dulu sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu ya, tapi di sini mana ya? Jadi di sini kan kami melaksanakan tugas kita, kewajiban kita sebagai calon guru penggerak. Jadi apa namanya? Apa yang kita dapatkan harus kita imbaskan. Walaupun mungkin banyak kekurangan karena kami pun satu modul dalam waktu 1 minggu kita harus memahami ya tentu banyak kurangnya. Bapak Ibu bisa belajar secara mandiri di platform Merdeka Belajar, di berbagai sudah ada ini semua materi ini sudah ada. Jadi Bapak Ibu bisa mendalami lagi materi ini secara mandiri atau nanti sharing dengan teman-teman Bapak Ibu atau Bapak Ibu dulu yang sudah paham ini. Nah, bagaimana apakah ini harus dilaksanakan atau tidak? Itu kami tidak bisa memaksa ya. Harapan kami ya kita sama-sama saling bekerja sama untuk bisa sedikit walaupun mungkin poinnya 10 kita satu dulu seperti itu sedikit ada perubahannya. Jadi mungkin pemerintah kita tidak sia-sia dan kita pun juga tidak tidak pasif ya. Nanti kami sudah diamanahkan jadi sudah menjadi tanggung jawab kami untuk menyebarkan ilmu ini seperti itu Bapak Ibu. Kalau seandainya wah ini begini begitu kok semua ya virus positif. Jadi mohon kerjasamanya juga kepada Bapak Ibu guru semuanya di sini. Tapi di sini ya belajar sama-sama belajar. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang kemarin submit mengikuti juga lulus. Jadi kita semuanya punya kesempatan yang sama-sama memajukan pendidikan karena mau Dari penyampaian kami tadi ada salah dan janggalnya karena kesimpulan hanya ada pada yang satu. Jadi kami berdua minta maaf atas segala kekurangan. Diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imas Mariani, Kepala UPT SDN 16 Kota Baru, di mana Bu Rosmawati dan Bu Nelly Darsa Epasari bertugas sebagai guru. Saya mengucapkan syukur alhamdulillah dan berterima kasih karena sekolah yang saya pimpin ada calon guru penggerak atau dikatakan lulus mengikuti seleksi guru penggerak yang sekarang sedang mengikuti diklat. Saya merasa senang sekali dengan adanya 2 orang guru saya sebagai calon guru penggerak di sekolah yang saya pimpin. Mudah-mudahan dengan adanya calon guru penggerak atau nanti lolos menjadi guru penggerak di sekolah ini, mudah-mudahan bisa membawa dampak yang lebih baik untuk kemajuan sekolah kami. Karena setelah saya mengikuti, walaupun secara tidak langsung, sering bertanya kepada kedua orang guru saya, apa yang diikutinya dalam diklat itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa mengimbaskan ke kawan-kawan guru yang lain dan juga bisa mengaplikasikan dalam proses pembelajaran sehari-hari, sehingga hasil yang diperoleh untuk mutu SDN 16 Kota Baru nanti hasil peserta didiknya akan lebih baik lagi. Diimbaskan, bisa diaplikasikan ke anak didik kita sehingga nanti anak-anak didik kita menjadi pelajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang diharapkan oleh pemerintah. Tentang penyampaian kami kemarin gimana? Penyampaian aksi nyata kemarin ya cukup bagus. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan oleh kawan-kawan kami terhadap Ibu Rosmawati dan Ibu Nelly Darsa Epasari agar nanti terus-menerus mengimbaskan atau menularkan ilmu yang diperoleh dalam diklat CGP ke kawan-kawan guru yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roska Midar, guru kelas 5 SD Negeri 16 Kota Baru. Pertama, saya merasa bersyukur karena di sekolah saya, sekolah kita ada 2 orang calon guru penggerak, yaitu Ibu Rosmawati SPD bersama Ibu Nelly Darsa Evasari ya SPD yang alhamdulillah lulus calon guru penggerak angkatan ke-6. Nah, tentang apa yang telah ibu-ibu sampaikan di sini ya, ditularkan tentang keyakinanku di kelas masing-masing. Alhamdulillah, walaupun baru pertama, tapi saya sebagai guru sangat merasakan manfaatnya sangat besar, di mana melalui momen membuat kesepakatan bersama dengan siswa-siswa di kelas, justru peraturan itu akan lebih bermakna buat mereka. Jadi apapun aturan kelas, mari kita buat secara bersama, kita diskusikan dengan anak, sehingga rasa tanggung jawab itu kayaknya lebih besar bagi mereka. Alhamdulillah, sebenarnya hal itu telah kita coba, mungkin udah berkali-kali,
Cuman karena tidak ada kelanjutan, kita lebih sering mandek di tengah jalan. Jadi dengan adanya program guru penggerak ini, sepertinya ini akan berkelanjutan dan mungkin semakin baik di masa depan. Di harapan kami, jangan sungkan berbagi ibu, dan ibu lebih lebih digiatkan lagi mengejar ilmu-ilmu. Ternyata di luar kita jauh lebih banyak. Kita menyadari semakin kita belajar, terasa sekali semakin jauh kita tertinggal. Alhamdulillah kami berterima kasih sekali buat ibu berdua telah menularkan kepada kami, dan harapan kami kita akan mengadakannya lebih lagi. Dan kami harap setiap ilmu yang ibu dapatkan ibu tularkan kepada kami, dan mari kita sama-sama berbagi sering demi kemajuan pendidikan, terutama di sekolah kita. Kerjasama sangat kami harapkan, terutama ibu berdua menjadi mentor bagi kami untuk bisa memajukan sekolah kita ke depan dan juga pendidikan di Indonesia pada umumnya. Itu saja harapan kami. Selamat bekerja, selamat bertugas, selamat berjuang. Mudah-mudahan hasilnya maksimal dan tertular juga kepada kami. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.